Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 737. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Cahaya pelangi yang pekat naik ke langit, langsung membungkus semua orang. Seketika formasi yang dirilis oleh Supeng dan yang lainnya langsung hancur. Itu Chang Yuantu, kata Supeng. Dia terkejut dan buru-buru mundur. Chang Yuantu itu adalah sebuah harta karun teratas milik orang bernama Jinghu. Dan orang bernama Jinghu ini sebenarnya itu juga merupakan musuh besar Liga Sengu mereka. Hahaha. Di tengah kemarahan Supeng, tawa keras tiba-tiba terdengar. Ya, itu Chang Yuantu. Di sebelah Jue Xingtian ada pria lain dari jenis yang sama berpakaian abu-abu yang merupakan musuh nyata dari Liga Sengu. Dialah orang bernama Jinghu. Hahaha, 7 ahli suci surgawi datang bersama. Sepertinya itu ikan besar. Ada lagi tawa keras lainnya, itu adalah seorang lelaki tua berbaju hitam. Kita panggil saja lelaki tua hitam. Lelaki tua hitam ini muncul di samping Chang Yuantu menatap Kincen. Tapi saya tidak menyangka setengah langkah suci surgawi benar-benar dikirim. Sungguh lelucon, kata pria tua hitam itu. Dia berkata dengan penuh ejekan dalam nadanya dan dia jelas percaya diri dengan kekuatannya. Jue Xingtian, Jinghu, ditambah pria tua hitam. Ketiga ahli teratas dari alam jiwa kematian ini muncul pada saat yang sama. Dan semuanya mengguncang bumi dan mengejutkan, yang dapat digambarkan sebagai menakutkan. Bagaimana ini? Kata Supeng. Dia melihat pemandangan ini, jiwanya yang terkejut hampir hilang. Hawa dingin mencapai telapak kaki dari atas kepalanya. Dan ada bulu kuduk yang merinding di sekujur tubuhnya. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Jue Xingtian, Jinghu Zhenren, dan lelaki tua hitam. Ketiganya adalah musuh Liga Sengu. Kapan mereka semua bersatu? 3 kekuatan teratas, ditambah harta surgawi Chang Yuantu. Cepat kembali. Pergi, mundur terlebih dahulu. Kata Supeng. Dia memberi perintah kepada semua orang untuk mundur. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Dia hanya bisa memerintahkan semua orang untuk segera pergi dari sini. Mau pergi sekarang, itu terlalu naif, kata Jinghu. Dia mencibir. Dia kemudian mendesak Chang Yuantu. Segera gulungan gambar yang besar, seolah berisi dunia, tiba-tiba meroket, menyapu seluruh aula. Tiba-tiba semua orang yang hadir langsung terbungkus di dalam gulungan gambar yang besar itu. Semua orang dari Liga Sengu langsung mendesak Yuan Suci di tubuh mereka. Tetapi mereka tidak dapat merobek sedikit pun ruang dan benar-benar terjebak di sini. Chang Yuantu adalah harta surgawi dan di bawah desakan kami bertiga itu mengandung kekuatan dunia. Aneh bagimu jika bisa melarikan diri. Kami telah mencoba yang terbaik untuk menangkapmu, beberapa ikan besar. Membiarkanmu lari itu tidak mungkin. Lelaki tua hitam itu tersenyum menyeringai. Hari ini kami bertiga bergabung untuk menghancurkan Liga Sengu Anda, membasmi musuh besar dengan patuh menjadi makanan kami dan membantu kami mencapai tahap tengah alam suci surgawi. Sialan, banyak ahli dari Liga Sengu memiliki kulit pucat dan hati mereka benar-benar tenggelam. Mengetahui betapa buruknya hal ini. Hanya ada 3 dari mereka, tetapi dia ada 8 orang. Namun satu-satunya masalah adalah Chang Yuantu. Chang Yuantu ini adalah harta surgawi. Sangat sulit untuk bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Kalian semua jangan takut. Kita berdelapan bekerja sama. Mungkin kita dapat mengalahkan ketiga orang itu, kata Supeng. Dia meraung, seraya mengeluarkan sebuah harta. Di sisi lain Jue Xingtian juga bergerak. Dia mengeluarkan tangan besarnya. Tuan Supeng, Anda adalah pemimpin dari banyak wakil pemimpin Liga Sengu. Bunuh kamu terlebih dahulu dan lihat bagaimana orang lain bisa melawan, kata Jue Xingtian sambil mencibir. Tangannya yang besar itu datang langsung ke arah kepala Supeng. Tidak baik. Supeng terkejut dan harta yang dipegangnya muncul di depannya. Itu adalah sebuah harta karun seperti gunung. Agak mirip dengan segel pantian yang ditampilkan Kincen di benua Tianwu.
Gunung ini tiba-tiba membengkak dengan cahaya kemasan, langsung menyapu ke arah Jue Xingtian. Namun di bawah tangan besar Jue Xingtian, harta berbentuk gunung yang dikeluarkan oleh Su Peng itu langsung dibombardir. Dan saat berikutnya, kekuatan telapak tangan itu langsung jatuh ke tubuh Su Peng. Seketika Su Peng mendengus, wajahnya menjadi pucat. Dalam ketakutan dia buru-buru mundur, tetapi Jue Xingtian tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Dia meraung, kekuatan hukuman yang mengerikan dirilis, berubah menjadi seperti kapak perang. Apa? Su Peng tiba-tiba menjerit, dadanya sepertinya dihancurkan oleh kapak raksasa yang tak terlihat. Seketika dia terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Penatua Su Peng. 6 orang dari Liga Sengu semuanya berkata dengan ngeri dan terkejut. Ketika semua orang melihat Su Peng dalam bahaya, mereka semua segera bertindak. Pada saat-saat kritis, mereka semua mendesak serangan terkuat mereka. Namun serangan terkuat mereka tidak berpengaruh apapun kepada Jue Xingtian dan lelaki tua hitam. Di sisi lain, salah satu dari ketiga orang itu langsung bergegas ke arah Qin Chen. Itu adalah Jinghu. Dia langsung melayangkan serangan sengit ke arah Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen langsung merilis pukulan kuatnya. Menggelegar, dua kekuatan itu bertabrakan. Qin Chen hanya merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, menghantam tubuhnya dan membuat tubuhnya bergetar. Boom! Di tengah ledakan, Qin Chen terkejut dan terbang ratusan kaki. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah ini kekuatan dari setengah langkah tahap tengah alam suci surgawi? Kata Qin Chen, matanya serius. Jinghu ini memang jauh lebih kuat daripada Yundong Guang. Dari segi Yuan Suci tidak jauh berbeda, tetapi dari segi kekuatan ada perbedaan yang luar biasa. Qin Chen dengan hati-hati merasakan kekuatan Jinghu dan menganalisisnya. Apa anak ini benar-benar selamat dari seranganku? Kata Jinghu seraya menatap Qin Chen. Dia mengungkapkan cahaya yang luar biasa. Kemudian dia menyeringai dan melompat ke depan. Bunuh! Jinghu menatap Qin Chen dengan seluruh kekuatannya dan mendesak kekuatan Chang Yuantu. Tiba-tiba kekuatan pengikat ruang yang tak terbatas dan menakutkan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Sesaat Qin Chen menganalisis. Sekarang 7 ahli dari Liga Sengu terjebak di dalam harta karun Chan Yuantu. Jika Qin Chen tidak melakukan sesuatu, ketujuh orang itu pasti akan mati. Dan jika mereka mati, Qin Chen akan sendirian melawan ketiga Jue Xingtian. Maka dia akan jatuh ke dalam bahaya. Prioritas utama sekarang adalah mematahkan belenggu Chang Yuantu terlebih dahulu, agar 7 ahli dari Liga Sengu bisa lolos. Memikirkan hal ini, mata Qin Chen tiba-tiba memadat. Semuanya, kita bukan lawan dari 3 ahli teratas ini. Kita harus menghancurkan Chang Yuantu ini terlebih dahulu. Pada saat kritis untuk bertahan hidup ini, Qin Chen tidak peduli untuk menyimpannya, dan tiba-tiba dia meraung, mendesak alam semesta Cakram Gyo Qian Kun. Tiba-tiba dalam kehampaan, alam semesta Cakram Gyo Qian Kun yang telah disamarkan menjadi gua 10.000 pencuri itu muncul, langsung memancarkan kekuatan luar angkasa yang perkasa. Pada saat yang sama, pedang tanpa nama muncul di tangan Qin Chen, dan seluruh tubuh pedang berputar, langsung membelah pedang terkuatnya. Boom! Tubuh Qin Chen tiba-tiba bangkit, menggunakan Cakram Gyo Qian Kun untuk melepaskan serangan sungguhan kepada Jinghu. Kekuatan luar angkasa meledak. Kemudian Qin Chen dengan berani membelah pedang tajam di tangannya. Dan di bawah kekuatan asal, penghalang ruang Chang Yuantu terkoyak. Udara luar tiba-tiba mengalir kembali. Semuanya cepat pergi. Hanya dengan meninggalkan belenggu Chang Yuantu, kita bisa mengalahkan mereka, kata Qin Chen. Setelah Qin Chen meraung, dia bergegas keluar lebih dulu. Apa? 7 ahli suci surgawi dari Liga Sengu seperti Su Peng, Qiu Sui, Pri Raugu dan yang lainnya melihat Qin Chen menekan Chang Yuantu, dan mereka tiba-tiba merasa tubuh mengendur dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka semua tercengang karena terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen akan mematahkan Chang Yuantu di saat-saat terakhir. Kesempatan yang bagus. Su Peng dan yang lainnya langsung mengerti situasinya dalam sekejap. Masing-masing dari mereka langsung membakar massa hidup, meledakkan darah, dan ketujuh orang itu bergabung untuk membentuk formasi pertempuran. Mereka semua langsung bereaksi. Mereka bergegas keluar dari Chang Yuantu dan kemudian kembali ke aula lagi. Tiba-tiba hembusan reruntuhan kuno yang sunyi mengalir turun, dan semua orang merasa sangat nyaman.
Semuanya ini kesempatan yang bagus. Mari kita cepat melemparkan teknik lompatan luar angkasa, membentuk formasi besar, menggunakan jimat pemecah kekosongan dan pergi dari sini. Kata Peng Wuliang, dia buru-buru menyebarkan suaranya. Ya, cepat lemparkan jimat pemecah kekosongan. Segera Su Peng dan yang lainnya tiba-tiba mengeluarkan sebuah rune sederhana. Rune itu meledak menjadi suasana ruang yang mencengangkan. Tiba-tiba kekuatan spasial yang tak terlihat menyelimuti ketujuh orang itu. Segera ketujuh orang itu bergabung dan terhubung menjadi satu kesatuan. Terbungkus dalam kekuatan ruang, mereka akan melompat keluar dari sini. Ini adalah sebuah jimat pemecah kekosongan. Ini merupakan harta surgawi, harta yang menentang surga yang digunakan hanya untuk melarikan diri. Sebelumnya mereka tidak bisa menggunakan harta ini, karena mereka berada di bawah penindasan harta surgawi Chang Yuan Tu. Namun sekarang mereka berhasil melarikan diri dari penindasan harta Chang Yuan Tu. Tidak diragukan lagi, ini merupakan peluang terbaik bagi mereka untuk melarikan diri. Su Peng, tunggu sebentar, Qin Chen belum masuk. Kata Qiu Shui, dia tiba-tiba berkata dengan cemas. Qin Chen, cepat masuk. Dia berbicara kepada Qin Chen dengan cemas. Hah? Teknik teleportasi luar angkasa. Qin Chen mendengar transmisi suara dari Qiu Shui. Sebelumnya dia melihat adegan Su Peng menampilkan jimat pemecah kekosongan. Dia terkejut bahwa beberapa orang dari Liga Sengu ini akan melarikan diri dari sini. Tetapi juga menghadapi 3 pusat kekuatan Jue Xingtian. 7 wakil pemimpin Liga Sengu itu sama sekali tidak berdaya. Tidak, aku tidak bisa pergi, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari aliansi Liga Sengu bisa pergi, tetapi bagaimana dengannya? Dia belum menemukan Chen Sisi. Siapa yang tahu kemana harus mencari Chen Sisi? Saat dia kembali, bagaimana jika Chen Sisi ditemukan dan ditangkap oleh trio Jue Xingtian? Tepat ketika Qin Chen ragu-ragu, boom! Aula bergetar dan raungan tak berujung menyelimuti. Itu adalah Jue Xingtian dan yang lainnya. Mereka bertiga melakukan serangan bersama untuk mematahkan teknik teleportasi dari Su Peng dan yang lainnya. Qin Chen, cepat masuk, kata Qiu Shui. Dia meraung dengan cemas. Tuan Su Peng, cepat dorong jimat pokong atau kita semua akan terlambat, kata Peng Wuliang. Dia berkata dengan cemas. Hidup dan mati Qin Chen, dia terlalu malas untuk peduli dengan kematian Qin Chen. Tuan Su Peng, Qin Chen adalah tamu Gedung Wangu. Jika dia mati di sini, bagaimana kita menjelaskan kepada Gedung Wangu? Kata Qiu Shui. Dia masih ingin memperjuangkannya. Tuan Su Peng, bagaimana dengan Gedung Wangu? Gedung Wangu hanya bekerja sama dengan Liga Sengu kita. Apakah kita semua akan mati di sini hanya karena itu? Kata Peng Wuliang. Dia berkata dengan marah. Saat ini sebenarnya ada sedikit toleransi di mata Su Peng, tetapi pada akhirnya dia menggertakkan giginya. Pergi. Dia tidak ragu dan kemudian mendesak jimat pokong, dan pada saat yang sama meraung dengan liar. Qin Chen, pria yang baik, cukup setia. Selama kamu tidak mati, Liga Sengoku memiliki hutang budi kepadamu, dan kamu adalah dermawan besar kita, bisa menjadi sosok hebat di surga. Sambil meraung dengan liar, Su Peng tiba-tiba membakar hidupnya, bergegas dengan keras, dan jimat pemecah udara tiba-tiba bersinar, menyelimuti alis suci surgawi lainnya dari Liga Sengu, dan semua orang itu keluar, langsung menghilang dari sana. Pri Rougu juga memiliki sedikit intoleransi di wajah mereka. Qin Chen mematahkan Chang Yuan Tu dengan paksa dan membiarkan mereka melarikan diri. Tetapi mereka langsung mendesak jimat pokong untuk pergi dari sini. Tentu saja dengan sedikit rasa bersalah di hati mereka. Tetapi di surga itulah masalahnya. Jika mereka tidak pergi, mereka pasti akan mati di sini dibandingkan dengan kehidupan mereka sendiri. Kesalahan apapun dan reputasi apapun dan apa tuduhan Gedung Wangu itu semua tidak penting. Hanya jika Anda masih hidup, masih ada harapan. Adapun Qin Chen, semua orang menghela napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu bahwa sebagai orang di ranah setengah langkah suci surgawi, Qin Chen sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup di bawah serangan 3 kekuatan besar Jue Xingtian dan yang lainnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.